Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akuntansi syariah kelas 4 HSA di sini akan memberikan video pembelajaran tentang akuntansi ijaroh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama, saya Yang Ahnaf Saifuddin, kemudian ada Mbak Fitria Deanovita, kemudian ada Mas Ali Abu Sofyan Gosi, kemudian ada Mas Kais Almadi, yang terakhir adalah Mas Naufal Fadlur Rahman. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian atau definisi dari akuntansi ijaroh. Akuntansi ijaroh terdiri dari dua kata, yaitu akuntansi dan ijaroh. Akuntansi itu merupakan pembukuan, laporan keuangan, dan pencatatan keuangannya, bisa dibilang seperti itu. Kemudian sedangkan ijaroh itu merupakan pemindahan hak guna atas barang atau jasa disertai dengan pembayaran upah sewa, tapi tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa akuntansi ijaroh merupakan pembukuan atau laporan keuangan di dalam akad ijaroh atau sewa menyewa ini. Kemudian kita ke materi yang selanjutnya, yaitu dasar pelaksanaan dari akuntansi ijaroh. Yang pertama itu ada Al-Quran, yaitu Az-Zukhruf ayat 32, yang artinya adalah, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kemudian dasar hukum dari pelaksanaan yang kedua yaitu sunnah, yaitu ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. Nah, itu merupakan dua dasar hukum dari pelaksanaan ijaroh. Kemudian kita akan ke materi selanjutnya, yaitu akan disampaikan oleh Mbak Fitria Deanovita. Selanjutnya yaitu ada jenis ijaroh. Yang pertama yaitu apabila berdasarkan jenis yang disewakan. Yang pertama ada ijaroh manfaat, yaitu menjadikan manfaat dari suatu barang sebagai objek akadnya. Kemudian ada ijaroh amal, yaitu menjadikan pekerjaan atau jasa dari seseorang sebagai objek akadnya. Selanjutnya jenis ijaroh dari segi pemilik manfaat. Yang pertama ada ijaroh khas, yaitu ijaroh yang manfaatnya dimiliki hanya satu orang tertentu. Kemudian ada ijaroh mustarokah, yaitu ijaroh yang manfaatnya dimiliki oleh beberapa orang berserikat. Yaitu ada rukun ijaroh. Yang pertama ada aqidain, yaitu dua orang yang berakad, ajir dan mustajir. Ajir sendiri yaitu merupakan penyewa dan mustajir adalah orang yang menyewakan. Yang kedua ada zigot. Zigot ijab qabul, yaitu ijaroh harus dilakukan secara rela sama rela. Yang ketiga ada manfaat. Manfaat yang diterima oleh penyewa apabila akadnya berupa sewa barang, maka manfaat berarti nilai guna dari barang tersebut. Kemudian ada ujroh atau biaya sewa sebagai ganti rugi dari manfaat yang diterima oleh penyewa atau upah yang diberikan oleh penerima jasa kepada pemberi jasa. Selanjutnya yaitu ada berakhirnya ijaroh. Yang pertama, periode akad sudah sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan, misal seperti keterlambatan panen jika menyiapkan lahan untuk pertanian, maka dapat dimungkinkan berakhirnya akad adalah setelah panen selesai. Selanjutnya yaitu periode akad belum selesai, tetapi penyewa dan pemberi sewa sepakat untuk mengakhirkan akad. Kemudian ada terjadi kerusakan aset. Hal ini juga dapat membuat ijaroh berakhir. Kemudian ada penyewa tidak dapat membayar sewa, dan terakhir salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Perbandingan ijarah dan sewa sebagai berikut.
Pertama yaitu objek pembayaran antara ijarah dan sewa, yaitu sama, yaitu manfaat barang dan jasa. Kemudian yang kedua yaitu metode pembayaran. Untuk metode pembayaran ijarah itu tergantung atau tidak tergantung pada kondisi barang, jasa yang disewa. Sedangkan untuk sewa, metode pembayarannya itu tidak tergantung pada kondisi barang yang disewakan. Kemudian untuk perpindahan kepemilikan ya, untuk IMBT janji untuk menjual, menghibahkan di awal akad. Sedangkan untuk sewa guna dengan opsi yaitu memiliki opsi membeli atau tidak membeli di akhir masa sewa. Untuk ijarah tidak ada perpindahan kepemilikan, sedangkan untuk sewa guna operasi tidak ada transfer kepemilikan. Kemudian untuk jenis leasing, lease purchase dalam ijarah tidak diperbolehkan karena mengandung gharar. Nah, di dalam sewa, lease purchase diperbolehkan. Kemudian sell and lease back diperbolehkan oleh keduanya. Selanjutnya dari apa yang disampaikan tadi dapat memberikan ikhtisar perbedaan dan kesamaan antara ijarah dan sewa. Setidaknya ada 3 aspek yang dapat dicermati, yakni objek, metode pembayaran, perpindahan kepemilikannya, dan jenis sewa. Yang pertama, objek dalam ijarah. Objek yang disewakan dapat berupa aset maupun jasa tenaga kerja. Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat dari aset disebut sewa menyewa. Sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja atau jasa disebut upah mengupah atau ujroh. Kemudian metode pembayaran dalam ijarah. Metode pembayarannya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ijarah yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa atau kontingen to performance, dan ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada sewa atau not contingent to performance. Kemudian perpindahan kepemilikan, pada dasarnya akad ijarah sama seperti operating lease, yakni yang dipindahkan adalah manfaat dari aset yang disewakan. Untuk jenis akad ijarah muntahiyah bitamlik, kepemilikan aset tetap pada pemberi sewa dan si penyewa hanya mengambil manfaat atau menggunakan aset tersebut. Namun pemberi sewa di awal akad berjanji kepada pihak penyewa, bahkan ia akan melepaskan kepemilikannya. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan akuntansi pemberi sewa dan penyewa. Yang pertama itu pemberi sewa atau mu'jir. Di mu'jir itu yang pertama ada yang namanya biaya perolehan. Biaya perolehan itu objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan objek yang berupa aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19. Yang kedua yaitu penyusutan. Objek ijarah jika berupa aset yang dapat menyusut atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis
selama umur manfaatnya atau umur ekonomisnya. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah tersebut. Yang ketiga yaitu pendapatan dan beban. Pendapatan sewa selama masa akad akan diakui pada saat manfaat atas aset itu telah diserahkan kepada penyewa. Yang keempat yaitu pengakuan biaya perbaikan objek ijarah. Yang kelima yaitu perpindahan kepemilikan. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah mumtahiyah bitamlik berbagi menjadi 4. Pertama yaitu hibah. Yang kedua yaitu penjualan sebelum berakhirnya masa. Yang ketiga yaitu penjualan setelah selesai masa akad. Dan yang keempat yaitu penjualan objek ijarah secara bertahap. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang akuntansi penyewa atau yang dikenal dengan bahasa Arab yaitu mustajir. Yang pertama yaitu beban sewa. Beban sewa diakui pada saat penyewa sudah menerima manfaat pada aset tersebut. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima, atas manfaat yang telah diperoleh. Ya, yang selanjutnya itu biaya pemeliharaan atau perbaikan. Dalam akad itu biaya pembiayaan pemeliharaan atau perbaikan itu telah disepakati ditanggung oleh pihak penyewa. Biaya pemeliharaan objek ijarah dalam ijarah mumtahiyah bitamlik melalui penjualan objek ijarah secara bertahap akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah tersebut. Tadi merupakan video pembelajaran tentang akuntansi ijarah dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.